Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang zakat ya, sebagai salah satu instrumen dalam menciptakan keadilan dan rasa kebersamaan ya, di tengah-tengah masyarakat, agar ya masyarakat bisa tumbuh menjadi masyarakat yang baik ya. Dan dalam perspektif agama Islam ya, zakat bisa menjadi salah satu instrumen bagi kita untuk menciptakan dan menegakkan sebuah negeri idaman ya, seperti yang disebut dalam Al-Quran dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, suatu negeri yang baik ya, yang diridhai oleh Allah dan diampuni masyarakatnya, karena mereka telah melakukan hal-hal yang diinginkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang saya hormati, seperti saya katakan sebelumnya dalam kesempatan-kesempatan lain, tujuan kita dalam berekonomi adalah agar kita itu bisa menjadi orang yang sukses, tidak hanya di dunia tetapi juga nanti di hari akhir ya. Di dunia artinya kita akan mengalami dan mendapatkan kemudahan-kemudahan ya, sehingga kita bisa menyingkirkan ya kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami dan lalui. Dan di akhirat nanti ya, kita oleh Allah akan diberi ganjaran dengan dimasukkannya kita ke dalam syurganya yang menjadi cita-cita dan idaman kita semua. Tetapi cita-cita dan keinginan kita untuk masuk surga itu akan bisa terwujud salah satunya ya dalam perspektif ekonomi, jika seandainya ketentuan-ketentuan Tuhan dan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh Rasulnya kita perhatikan. Oleh karena itu ya, konsep-konsep yang kita harus usung di dalam hal yang terkait dengan ekonomi, dengan harta dan kekayaan haruslah konsep-konsep yang ditentukan oleh ajaran agama Islam. Seperti kita ketahui ya, di dalam sistem ekonomi Islam itu kita mengenal beberapa nilai-nilai dasar. Di antaranya adalah nilai dasar kepemilikan, nilai dasar keadilan, nilai dasar kebersamaan, ya, nilai dasar kebebasan, nilai dasar keseimbangan. Nilai instrumental zakat ini adalah menjadi tool ya bagi tegaknya nilai dasar kepemilikan, bagi tegaknya nilai dasar keadilan, bagi tegaknya nilai dasar kebebasan ya, bagi tegaknya nilai dasar kebersamaan ya, dan bagi tegaknya nilai dasar keseimbangan. Kalau nilai dasar 5 nilai dasar ini bisa tegak ya, maka individu dan masyarakat serta bangsa dan negara tersebut ya akan tumbuh menjadi individu, masyarakat dan bangsa yang baik ya, di mana rakyatnya hidup dengan aman, tentram, damai dan bahagia serta sejahtera. Dan zakat adalah salah satu instrumen untuk itu. Saya ingin menjelaskan sedikit terlebih dahulu tentang kaitan antara zakat dengan nilai dasar kepemilikan. Seperti kita ketahui bersama bahwa harta itu dalam Islam adalah milik Allah ya. Dan Allah sudah menyatakan bahwa jika seandainya harta kita itu telah mencapai nisabnya, maka kita harus dan wajib mengeluarkan zakatnya gitu.
Tapi kalau seandainya belum sampai nisabnya, maka kata Tuhan, ya silahkan kamu konsumsi sendiri, tidak usah kamu bagi-bagikan kepada orang lain. Tetapi meskipun demikian, liyunfik zu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah la yukallifu nafsan illa ma ataha, ya. Jadi meskipun kita belum diwajibkan untuk membayar zakat karena belum sampai nisabnya, kita juga akan dianggap baik oleh Allah, ya, kalau seandainya kita dengan tingkat ekonomi kita yang rendah itu kita masih bisa berinfak, ya, untuk orang lain, ya. Tetapi kalau seandainya nisabnya sudah sampai, maka wajiblah hukumnya bagi kita mengeluarkan zakat. Ya, misalkan zakat emas dan perak, ya, zakat binatang ternak, zakat pertanian, zakat perdagangan, dan lain-lainnya. Dan besaran-besaran zakat itu ya ada yang bermacam-macam. Ada yang 2,5%, ya, ada yang 5%, ada yang 10%, dan bahkan ada yang 20%, ya. Besaran zakat itu saya lihat, ya, semakin besar peran kita di dalam mendapatkan harta tersebut, maka zakatnya semakin kecil. Tetapi semakin kecil peran kita dalam mendapatkan harta itu, ya, maka zakatnya semakin besar. Oleh karena itu, kalau seandainya harta kita sudah sampai nisabnya, maka wajiblah hukumnya bagi kita untuk mengeluarkannya. Dan bagian yang kita keluarkan itu yang besarnya 2,5% atau 5% atau 10% atau 20%, itu bukan milik kita. Dalam konsep Islam itu bukan milik kita, ya. Jadi kalau seandainya misalkan saya punya uang 1 miliar rupiah, ya, dan uang itu sudah ada bersama saya 1 tahun, ya, karena nisabnya sudah setara dengan yang ditentukan, maka saya harus membayar zakat. Zakatnya adalah 2,5%. Yang 2,5% itu berarti kan 1/40 dari 1 miliar berarti kan 25 juta rupiah, ya. Yang 25 juta rupiah itu bukan milik saya, ya. Jadi kalau saya punya uang 1 miliar sudah 1 tahun, ya, yang boleh menjadi milik saya itu, yang boleh saya kuasai itu adalah yang jumlahnya yang 97,5%. Yang 2,5% itu adalah milik orang yang ada bersama saya. Nah, oleh karena itu, ya, jika saya punya uang 1 miliar sudah 1 tahun, maka berarti di dalam harta saya itu masih bercampur dengan harta yang bukan milik saya, ya, tapi adalah milik dari asnaf yang 8, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, orang yang terlilit utang, ya, orang ingin memerdekakan dirinya dari budak, ya, kemudian orang yang berjuang di jalan Allah, dan atau ibnu sabil, ya. Ada 8 asnaf. Mereka itulah yang berhak terhadap 2,5% dari harta yang ada bersama saya. Jadi berbeda dengan infak dan sedekah, ya. Kalau infak dan sedekah yang saya berikan itu memang adalah milik saya, gitu. Memang adalah milik kita, ya. Tetapi kalau zakat ini yang kita berikan itu bukan milik kita, tapi adalah milik asnaf yang 8. Ya, jadi orang yang telah membayar zakat itu memang orang baik, ya, tetapi belum terlalu baik, gitu, ya. Dia kita katakan sebagai orang baik karena dia telah melaksanakan perintah Allah, ya. Harta yang bukan harta dia, ya, sudah dia keluarkan, ya, apakah 2,5%, apakah 5%, apakah 10%, apakah, ya, 20%, ya, sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syarak, ya. Nah, tetapi kalau dia memang sudah orang baik, tetapi kalau infak itu yang dia berikan memang adalah net milik dia, ya, milik dia yang sudah bersih, ya, dari yang kalau seandainya tadinya 100%, 2,5% sudah dia keluarkan, ya, yang 2,5% itulah zakat. Tetapi kalau seandainya dia keluarkan lagi dari yang 97,5% milik dia itu kepada orang lain,
Nah, itu kategorinya adalah infak atau sedekah atau hadiah atau hibah ya. Dan orang-orang yang sering dan senang serta gemar berinfak, bersedekah itu sangat dicintai oleh Allah ya. Karena apa? Ya karena dia adalah orang-orang yang masuk dalam kategori orang yang baik ya. Orang yang tidak serakah, orang yang tidak tamak ya, dan orang yang mau peduli kepada orang lain. Nah, oleh karena itu nilai instrumental zakat ini kalau kita laksanakan maka dia akan membuat tegaknya nilai dasar kepemilikan ya, konsep kepemilikan versi Islam ya, di mana seperti kita ketahui ya, pemilik daripada harta yang ada bersama kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan karena Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakatnya ya maka kita keluarkan ya. Dan zakat yang kita keluarkan itu adalah bukan milik kita tapi adalah milik dari asnaf yang telafan. Nah, yang kedua adalah dengan kita keluarkan zakat itu ya maka berarti ya kebersamaan di antara kita akan tegak, nilai dasar kebersamaan di antara kita itu akan tegak ya. Karena apa? Karena dengan adanya zakat yang kita berikan kepada orang yang fakir dan orang yang miskin atau kepada asnaf-asnaf yang 8 tadi ya, maka tentu saja ya rasa kasih sayang ya akan terbangun ya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ya. Dengan dengan adanya zakat tadi ya kita akan bisa membina dan membangun hubungan baik ya dengan tetangga kita, dengan saudara kita ya, dengan masyarakat kita. Karena apa? Karena ya kita berempati dan peduli kepada mereka ya. Sehingga mereka-mereka yang tadinya berada dalam keadaan kesulitan ya, dengan adanya instrumen zakat yang diperintahkan oleh Allah ini, mereka bisa kita bantu dan bisa kita tolong ya. Dan tentu saja ini juga akan mendukung bagi terciptanya keadilan ya. Terciptanya keadilan artinya akan bisa mendorong bagi terciptanya suatu keadaan di mana kesenjangan sosial ekonomi akan bisa kita kurangi. Karena kesenjangan ekonomi ini tentu saja akan membuat adanya rasa ketidakpuasan ya, ada rasa ketidaksenangan ya pada pihak-pihak yang kehidupannya termarginalkan. Nah, sehingga dengan demikian kita harapkan dengan adanya instrumen zakat ini ya selain tegaknya nilai dasar kepemilikan, juga akan tegaknya nilai dasar kebersamaan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Dan ini juga terkait dengan nilai dasar kebebasan ya. Artinya dengan kita membayar zakat itu artinya kebebasan kita ya terbatas dan dibatasi ya. Kita tidak bisa berbuat semau kita dengan harta kita ya. Jadi berbeda dengan konsep liberalisme dan kapitalisme ya. Kalau bagi mereka, mereka itu adalah bebas, sebebas-bebasnya untuk mempergunakan atau tidak mempergunakan harta mereka, untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan harta mereka. Kalau dalam Islam ya ini wajib mereka keluarkan gitu. Jadi kebebasan mereka ya dibatasi oleh Allah. Kita harus tahu bahwa harta yang ada bersama kita itu adalah ya milik Allah ya. Nah, oleh karena itu kalau kita akan mempergunakannya ya kebebasan kita harus dibatasi ya dalam koridor-koridor yang dibenarkan oleh Allah. Dan kalau seandainya Tuhan memerintahkan kita untuk membayar zakat ya kita harus keluarkan zakatnya. Nah, dengan adanya zakat ini kita mengharapkan juga akan terciptanya keseimbangan ekonomi ya di dalam kehidupan bermasyarakat ya, di mana antara yang kaya dengan yang miskin ya, sehingga ada improvement ya. Yang kaya berkurang uangnya
karena dia bayar zakatnya, yang miskin naik ya. Ya, yang tadinya tidak punya apa-apa sekarang karena dikasih, karena dia menerima zakat, maka keadaan ekonominya semakin membaik, sehingga jarak ya antara yang kaya dengan yang miskin akan menyempit ya, sehingga keseimbangan dalam kehidupan ekonomi bermasyarakat ya akan bisa terwujud ya. Dan zakat ini kalau seandainya kita lihat dalam perspektif ekonomi ya, ini adalah ya sebuah instrumen yang sangat besar sekali artinya ya, karena dengan adanya zakat ya dia akan bisa menggerakkan kurva demand, kurva permintaan ya. Nah, ada orang fakir, ada orang miskin yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya kemampuan, yang tidak punya daya beli ya, tetapi karena mereka menerima zakat ya, maka mereka punya uang ya, sehingga mereka punya kemampuan untuk membeli dan untuk berbelanja ya, sehingga dengan adanya zakat ini kurva demand bisa bergerak ke atas gitu kan. Nah, sehingga jumlah permintaan akan meningkat. Dan kalau jumlah permintaan meningkat, biasanya oleh dunia usaha direspon dengan meningkatkan supply gitu kan. Nah, sehingga dengan demikian ya permintaan meningkat, direspon oleh dunia usaha dengan meningkatkan supply, sehingga akhirnya besaran ekonomi masyarakat itu akan semakin seperti bola salju ya, semakin membesar dan membesar, sehingga akhirnya negeri itu akan menjadi negeri yang maju, negeri itu akan menjadi negeri yang makmur gitu kan. Kemudian kita melihat juga bahwa zakat ini juga berkorelasi dengan investasi ya. Ya. Orang kalau seandainya punya uang 1 miliar, maka dia akan dikenakan zakat 2,5% bila uang itu sudah ada bersama dia selama 1 tahun ya. Jadi berarti dia akan dikenakan zakat sebesar 2,5% dari 1 miliar, berarti dia harus membayar 1/40-nya, berarti 25 juta rupiah ya. Tetapi kalau seandainya misalkan uang 1 miliar itu dia investasikan ya, misalkan dia belikan mobil angkutan umum begitu ya, mobil kecil angkutan umum, misalkan 2 buah begitu ya, dia dapat 2 buah, kemudian ya 1 tahun dia berusaha dan mempergunakan kendaraannya tersebut untuk melakukan angkutan untuk masyarakat umum ya, maka cara menghitung zakatnya tidak lagi dari 1 miliar. Yang dizakatkan itu adalah hasil daripada investasi dia itu. Dan kalau seandainya hasilnya 1 tahun hanya 100 juta misalkan ya, dari uang yang 1 miliar tadi ya yang dia investasikan menjadi kendaraan, dan hasilnya hanya 100 juta, maka zakatnya 2,5%, dihitung ya 2,5% dari 1 juta, bukan dari 1 miliar. Berarti dia hanya terkena zakat sebesar 2,5 juta ya. Jadi dengan demikian sebenarnya zakat ini juga mendorong orang untuk berinvestasi gitu. Nah, timbul pertanyaan, kenapa kalau dia investasikan zakatnya bisa berkurang begitu kan? Persentasenya tetap, tetapi objek kena zakatnya menjadi berkurang. Karena apa? Karena dengan telah dia investasikan uangnya tersebut ya, berarti ya orang lain sudah mendapatkan manfaat dari kehadiran hartanya ya. Kalau seandainya uang 1 miliar itu dia simpan saja di dalam lacinya ya, di bawah bantalnya ya, orang tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi karena dia belikan angkot misalnya ya, 2 buah angkot atau 3 buah angkot misalkan ya, maka orang sudah mendapatkan manfaat dari angkot-angkot yang dia miliki tersebut gitu. Oleh karena itu cara menghitung zakatnya ya tidak lagi dari jumlah investasinya, tapi adalah dari hasil investasinya ya. Dan zakat tentu yang seperti itu tentu saja akan sangat mendorong orang untuk melaksanakan dan membayar zakat. Yang kedua, misalkan zakat ini sangat berkorelasi dengan usaha kita untuk mengentaskan pengangguran dan kemiskinan ya.
dengan kita membayar zakat, berarti seperti saya katakan tadi permintaan akan meningkat, kan begitu. Karena permintaan meningkat, maka direspon oleh usaha dengan meningkatkan produksinya. Dan untuk bisa dia meningkatkan produksinya, maka dia harus merekrut ya orang lain untuk menjadi tenaga kerjanya, sehingga dengan demikian angka pengangguran ya bisa ditekan ya. Dan karena dia sudah mengangkat orang-orang untuk menjadi karyawannya, maka tentu saja ya pendapatan masyarakat secara agregat akan meningkat sehingga kemiskinan akan menurun. Nah, jadi dengan demikian ya kita melihat zakat ini punya arti yang sangat positif di dalam menggerakkan roda kehidupan ekonomi kita. Dan juga zakat ini juga sangat besar pengaruhnya terhadap pembangunan nasional ya. Ya, karena zakat ini di masa-masa awal Islam ini adalah dipungut oleh negara ya. Ya. Jadi kalau seandainya di dalam welfare state ya ada dua pelaku utama dalam bidang ekonomi, itu individu dan negara ya. Dan kalau seandainya ada seorang individu dia berusaha dan dia sudah bekerja, tetapi hasil dari usaha dan pekerjaan tersebut belum bisa menutupi kebutuhan pokoknya ya, maka wajiblah bagi negara untuk turut membantu mereka ya dengan mencukupi kebutuhan mereka. Ya, jadi di situ pelakunya hanya ada dua, individu dan negara. Tapi di dalam Islam ya pelakunya itu tiga gitu, individu, masyarakat dan negara ya. Jadi jika ada individu-individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya ya, maka wajiblah hukumnya bagi orang yang beriman lainnya ya untuk membantu mereka. Nah, hadisnya adalah ya la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang kamu hingga dia bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai saudara sendiri. Dan dan kalau ada tetangga kita misalkan yang kelaparan, ya itu dalam agama Islam ya kita akan dinyatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang tidak beriman ya. Kalau seandainya kita tidak peduli dan tidak mau membantu tetangga kita yang kelaparan tersebut, yang hidup dalam kemiskinan tersebut ya. Dan salah satu instrumen untuk membantu mereka itulah ya kita ambil dari dana zakat tadi itu. Terus kemudian zakat ini juga bisa kita lihat ya dalam konteks meningkatkan produktivitas ya, meningkatkan produktivitas. Artinya zakat itu ada dua macam, zakat yang bersifat konsumtif dan zakat yang bersifat produktif. Kalau zakat yang bersifat konsumtif itu adalah zakat ya dari mana dana zakat itu kita berikan kepada mustahiknya, kepada orang yang berhak menerimanya untuk mereka pergunakan bagi memenuhi kebutuhan pokoknya. Ya, untuk memenuhi kebutuhan hariannya begitu, untuk membiayai pengobatannya kalau dia sakit gitu, untuk menyekolahkan anaknya kalau seandainya dia tidak mampu membayarnya gitu kan. Ya pokoknya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya gitu. Jadi ada orang-orang yang memang dalam kesehariannya tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Dan mereka-mereka itulah yang kita sebut dengan fakir dan miskin ya. Dan fakir dan miskin ini dalam agama Islam betul-betul diminta ya oleh Allah untuk kita perhatikan. Tetapi ada juga cara lain yang bisa kita lakukan, yaitu zakat itu tidak berupa zakat konsumtif tapi adalah zakat produktif ya. Misalkan dengan dana zakat yang kita himpun, yang kita kolek ya, yang kita pooling itu ya kita buat pabrik misalkan. Nah, karena di sebuah negara itu kalau misalnya kita akan membuat sebuah pabrik misalkan harus ada badan usahanya, ya kita buat PT gitu. Timbul pertanyaan, siapa pemilik PT itu? Pemilik PT itu ya bisa 100% mustahik ya. Ya bisa 100% mustahik ya, dan bisa juga mustahik punya saham di perusahaan tersebut ya.
di mana dananya itu, modalnya itu adalah diambil dari dana zakat gitu kan. Dan nanti kalau seandainya perusahaan itu sudah beruntung ya, maka dividennya ya dibagikan kepada mustahik ya. Artinya tingkat keuntungan yang diperdapat itu ya diberikan kepada asnaf yang 8 yang sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran, dan tidak boleh kita pergunakan di luar yang sudah ditentukan oleh syarat tersebut. Jadi dengan demikian saya melihat ya zakat ini adalah merupakan salah satu instrumen ya yang sangat membantu dan mendukung bagi terciptanya ya rasa kebersamaan dan rasa keadilan ya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Dan besaran zakat itu tentu saja tidak sama untuk orang-orang ya. Kita sangat menginginkan dengan kita berikan dan tunaikan zakat kita kepada seseorang itu sehendaknya begitu ya, setelah mereka menerima zakat kita itu mereka tidak lagi menjadi mustahik tetapi berubah menjadi muzaki gitu kan. Oleh karena itu sangat bagus sekali ya kita pikirkan bagaimana caranya kita itu kalau akan membayar zakat, di antaranya ya kita pilih ya orang-orang yang bukan kita pilih ya, kita alokasikan juga untuk kepentingan yang bersifat produktif. Jika seandainya ada seseorang yang fakir dan miskin tetapi dulu dia pernah punya pengalaman berdagang sayuran misalkan begitu kan. Nah, tetapi karena sekarang dia sudah tidak punya modal lagi berdagang sayuran ya maka dia menjadi fakir dan miskin. Nah, maka kita hitung kira-kira berapa perlu dana untuk dia ya supaya dia bisa kembali berusaha. Misalkan untuk berdagang sayuran diperlukan dana 5 juta rupiah. Ya maka kita kasih dia zakat 5 juta rupiah. Sehingga dengan demikian ya dia tidak lagi menjadi mustahik dan dia sudah menjadi muzaki. Dan kalau seandainya nanti nisabnya, hasil dari usahanya itu sudah mencapai nisabnya, maka dia juga sudah bisa dan juga harus membayar zakat gitu kan. Dan kalau seandainya dia itu sudah punya pengalaman menjadi peternak, misalkan peternak kambing misalkan gitu ya, dan untuk supaya dia bisa kita transformasikan dari posisi dia hari ini sebagai mustahik dan untuk beberapa bulan ke depan menjadi muzaki, jika diperlukan misalkan investasi untuk peternakan kambingnya itu misalkan untuk 100 ekor kambing begitu supaya dia bisa menjadi muzaki sehabis kita terima zakat, 1 ekor kambing dengan dengan bangunan kandangnya, dengan pakannya misalkan diperlukan ya untuk 100 ekor itu misalkan diperlukan dana sekitar 300 juta rupiah misalkan, ya maka zakat itu kita berikan kepada dia sebesar 300 juta rupiah. Itu jadi tidak sama ya besaran zakat yang kita berikan kepada orang yang punya pengalaman, punya skill dalam berdagang sayuran dengan yang berdagang dengan yang beternak tadi. Yang satu mungkin tadi 5 juta rupiah, yang ini mungkin 300 juta rupiah. Dan mungkin juga akan ada orang lain ya yang punya pengalaman ya beternak yang lebih besar lagi dari itu, atau yang punya pengalaman dan skill dalam bidang yang lain yang memerlukan besaran modal yang besar, misalkan diperlukan 1 miliar, ya zakat yang kita berikan kepada dia adalah 1 miliar gitu kan. Sehingga dengan demikian kita harapkan dengan modal yang dia dapat dari zakat itu ya akan bisa membuat dia menjadi muzaki ya. Sehingga dengan demikian kita harapkan juga ya yang bersangkutan nanti ya akan bisa juga membantu dan merekrut orang lain ya, serta menolong orang lain dengan dana-dana zakat yang dia miliki. Sehingga dengan demikian kalau seandainya pemerintah ingin mengentaskan kemiskinan ya maka zakat adalah salah satu instrumen ya yang bisa dipergunakan untuk itu. Nah, jadi dengan demikian zakat itu kita lihat punya berbagai perspektif. Yang pertama dia adalah ibadah ya.
Jadi kalau seandainya dia tidak lakukan, ya maka Tuhan mengancam kita dengan api neraka nanti di hari akhir gitu. Ya, tapi kalau seandainya zakat itu sudah kita tunaikan, ya maka kita terbebas dan terlepas dari ancaman tersebut ya. Artinya kalau seandainya kita masuk neraka juga, ya itu bukan karena disebabkan kita tidak membayar zakat, tapi adalah karena faktor-faktor yang lain ya, mungkin karena kita banyak melanggar ketentuan-ketentuan Allah yang lain. Tetapi dalam konteks ekonomi, dalam konteks zakat ya, dengan dia telah bayar zakat itu maka berarti dia telah terbebas dari tuntutan-tuntutan yang akan dia dapatkan nanti di hari akhir. Nah, dan dalam perspektif jadi dengan demikian zakat ini punya perspektif ukhrawiyah, karena dia akan menyelamatkan kita nanti di akhirat, dan dia juga punya perspektif duniawiyah, di mana dengan dana zakat ini kita akan bisa membantu orang lain ya, kita akan bisa meringankan beban orang lain ya, sehingga dengan demikian akan terciptalah rasa kebersamaan di antara kita, sehingga dengan demikian akan terciptalah rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat kita ya. Sehingga dengan demikian seperti dikatakan oleh Ibnu Khaldun ya, suatu masyarakat itu akan kuat dan maju ya kalau seandainya kohesivitas, rasa kebersamaan di antara warga masyarakat itu kuat begitu. Dan salah satu instrumen untuk memperkuat kohesivitas dan rasa kebersamaan itu adalah zakat ini. Ya, di mana ya orang miskin ya mendapat empati, mendapat perhatian dari orang yang kaya gitu. Sehingga dengan demikian hubungan antara orang yang miskin dengan orang yang kaya, hubungannya bukanlah hubungan permusuhan seperti yang disinyalir oleh Karl Marx ya, di mana ada kelompok berjuis dan ada kelompok proletar ya. Kelompok berjuis mengeksploitasi orang-orang proletar, dan orang-orang proletar membenci dan memusuhi orang-orang yang berjuis ya, karena hubungan mereka adalah hubungan yang eksploitatif ya, bukan hubungan kasih sayang. Nah, berbeda dengan konsep yang ada di dalam Islam. Dalam konsep Islam itu ya, Islam sangat mendorong kita untuk betul-betul secara serius dan bersungguh-sungguh menumbuh suburkan ya rasa kebersamaan ya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat ya, dan instrumen untuk itu adalah salah satunya zakat ya. Inilah mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi dengan demikian zakat ini ya salah satu instrumen ya. Jadi kalau seandainya kita coba membandingkan sistem-sistem yang ada ya, dalam konsep welfare state, negara sejahtera, pelaku ekonomi itu ada dua, individu dan negara ya. Jadi kalau seandainya individu tidak punya kemampuan ya memenuhi kebutuhan pokoknya, maka negara harus langsung turun tangan untuk membantu ya. Nah, tetapi kalau dalam konsep Islam tidak, pelakunya tiga, individu, masyarakat, dan negara. Jadi kalau seandainya ada orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, maka yang wajib terlebih dahulu untuk membantunya itu adalah bukan negara, tapi adalah orang yang tinggal di samping rumahnya itu, tetangganya itu. Itulah yang terlebih dahulu ya, yang dituntut untuk turun tangan bagi membantu mereka gitu. Dan kalau seandainya jumlah mereka sangat banyak, tentu tidak terpikul oleh kita ya, maka dibantu oleh masyarakat yang lain. Dan jika tidak terpikul juga, maka disitulah negara harus hadir. Nah, dalam konteks COVID-19 ini ya, ini sangat terasa sekali oleh kita ya. Begitu pemerintah menganjurkan kita untuk supaya jangan keluar rumah, ya maka banyak sekali ya sopir taksi, tukang ojek, ya pedagang kaki lima ya, yang di bawah-bawah itu yang hidupnya ya bekerja pagi dapat siang, dimakan malam gitu kan. Dengan mereka tidak lagi beraktivitas ya maka berarti mereka tidak punya pendapatan, sehingga tidak ada yang bisa mereka makan gitu kan. Sehingga banyak jumlah orang yang miskin baru gitu. Dengan instrumen zakat, infak dan sedekah ya ternyata umat Islam ya sebelum pemerintah turun tangan ya sudah terlebih dahulu membantu. Dan saya tidak bisa membayangkan ya pemerintah masih sibuk menghitung-hitung ya siapa yang akan dibantu, dan itu memerlukan waktu mungkin sekitar 1 bulan 2 bulan ya baru bisa ada keputusan ya, sementara mereka harus makan hari ini. 3 hari 4 hari saja mereka tidak makan ya maka mereka akan sakit.
dan bahkan bisa-bisa mereka meninggal ya. Tetapi kita dengar di negeri kita selama masa COVID-19 ini tidak ada yang mati kelaparan, tidak ada yang sakit karena kelaparan gitu kan. Karena apa? Karena masyarakat umat Islam ya sudah turun membantu mereka, meringankan hidup mereka, memenuhi kebutuhan pokok mereka. Nah, dengan demikian ya kita melihat ya yang ideal itu ya bukan ya kalau sesudah saya menyatakan memuji-muji welfare state ya, maka menurut saya secara konseptual yang bagus itu bukan welfare state ya, tapi Islamic society. Itu masyarakat, konsep masyarakat Islam, di mana dalam perspektif ekonomi pelakunya itu ada 3 bukan 2 ya, yaitu individu ya, individu akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, tapi kalau seandainya tidak terpenuhi maka wajiblah hukumnya bagi masyarakat untuk membantunya begitu kan. Dan kalau seandainya masyarakat tidak bisa membantunya ya maka ya negara lah yang harus turun tangan untuk menolong. Jadi dengan demikian negara dalam hal ini sangat terbantu dan sangat tertolong dengan adanya bantuan dari masyarakat, dan masyarakat membantu orang-orang yang termarginalisasikan itu dengan pergunakan instrumen yang disebut dengan zakat. Jadi dengan demikian zakat adalah suatu instrumen yang betul-betul dapat menciptakan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan bagi kehidupan kita bersama. Demikianlah mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan, lebih atau kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.